Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Wadini Ramadhani Sinaga. Saya dari kelas B, nomor induk 141062005, presensi 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif saya. Judul dari penelitian saya yaitu iklim organisasi terhadap kinerja anggota Badan Eksekutif, anggota Departemen Ekonomi Kreatif, Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, pendahuluan latar belakang yaitu organisasi. Suatu organisasi mampu terbentuk jika mampu memenuhi kriteria yang ada. Organisasi bisa ditemukan di lingkungan kampus yang salah satunya ialah organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa di setiap kampus memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta, salah satu organisasi mahasiswa yang ada pada tingkat prodi ialah Badan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi akan bergerak dinamis dan selalu berkembang berdasarkan spesifikasi yang harus terpenuhi serta menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Penelitian ini berfokus pada analisa iklim organisasi yang terjadi pada anggota Departemen Ekonomi Kreatif. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini itu untuk mengetahui apa yang didapat dari iklim komunikasi yang terjadi pada anggota Departemen Ekonomi Kreatif. Selanjutnya manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dalam bidang komunikasi, terutama komunikasi organisasi. Penelitian ini juga bisa membuka pandangan anggota saat memasuki lingkungan organisasi tanpa dipengaruhi kinerja dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama ada konsep. Konsep di sini yaitu komunikasi organisasi, di mana suatu organisasi mampu dikatakan sebagai suatu objek studi. Organisasi dianggap sebagai suatu objek yang menarik. Tujuan utamanya ialah untuk memahami organisasi dengan mendeskripsikan komunikasi organisasinya, memahami kehidupan organisasi dan menemukan bagaimana kehidupan terwujud lewat komunikasi. Komunikasi organisasi terjadi kapanpun setidaknya satu orang yang memiliki suatu jabatan dalam suatu organisasi yang menafsirkan suatu pertunjukan. Karena fokusnya adalah komunikasi di antara anggota-anggota suatu organisasi, maka analisis komunikasi organisasi menyangkut penilaian atas banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Komunikasi organisasi cenderung menekankan kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasional. Selanjutnya ada review literatur. Di sini review literatur yang pertama ada penulis dari Indro Prahasto dan Yohana Wurisaputra. Judul dari artikelnya yaitu hubungan antara iklim organisasi dengan disiplin kerja pada anggota organisasi X. Jurnal Psikologi FIP Indonesia. Yang kedua, Eti Susanti yang berjudul Iklim Organisasi, Manfaatnya bagi Organisasi. Termasuk jurnal Seminar Nasional Vekon Optimisme Ekonomi Indonesia 2013. Yang ketiga, Dewi Sanditrang, di mana judulnya Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. Termasuk jurnal Manajemen FE. Yang keempat, Dewi Sanditrang yang berjudul Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Termasuk jurnal IMBE. Yang kelima, Muslikan Nur yang berjudul Gaya Kepemimpinan Kiai
termasuk jurnal kependidikan. Yang keenam Hadi Purnama yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Politeknik LP31 Jakarta Kampus Cikarang, termasuk jurnal Lentera Bisnis. Yang ketujuh ini Hutagalung dan Raja Pritonga berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kecamatan XYZ Bekasi, termasuk jurnal Kajian Komunikasi. Yang ke-8 Muhammad Arif Susilo, Zufrijan, dan Hasmanan Khair yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai melalui Organizational Citizenship Behavior, termasuk jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Yang ke-9 Muhammad Rashid Fadila, Rizka Anita, dan Rita Anugrah yang berjudul Dampak Iklim Organisasi terhadap Stres Kerja dan Kinerja Karyawan, termasuk jurnal manajemen. Dan yang ke-10 Imam Aryansyah dan Erika Septiani Kusuma Putri yang berjudul Iklim Organisasi dan Kualitas Kehidupan Kerja Karyawan, termasuk jurnal juga. Selanjutnya ada variabel X. Variabel X di sini yaitu iklim organisasi, di mana Brown dan Lake pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa iklim organisasi merupakan keadaan lingkungan organisasi yang dirasakan oleh karyawan yang mengarah pada aspek-aspek seperti keamanan psikologis dan kebermaknaan psikologis lingkungan kerja. Iklim organisasi merupakan konsep penting yang harus dipahami dan tidak boleh dikacaukan. Meskipun keduanya saling berhubungan, kedua konsep ini merupakan strategi yang dibangun oleh manajemen sebagai upaya untuk menciptakan organisasi yang efektif, khususnya dengan pemberdayaan anggota melalui kepuasan kerja. Variabelnya yaitu kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan seseorang yang diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Wirawan pada tahun 2009, kinerja merupakan arti dari kata performa. Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dan meningkatkan kinerja. Sebenarnya ada model penelitian, dan penelitian ini dapat bisa dibuat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hipotesis teori. Di sini jawaban yang dapat untuk menjawab rumusan penelitian yang diberikan yaitu jawaban sementara. Hal ini berdasarkan pada teori yang sesuai dan diimbangi dengan fakta lapangan yang melalui data yang terkumpul. Selanjutnya ada metodologi penelitian, paradigma penelitian. Di sini yang dipakai dari paradigma penelitian adalah penelitian interpretatif, di mana merupakan suatu upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang berdasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan penelitian itu secara kualitatif, dan metode penelitian observasi dan wawancara. Yang selanjutnya teknik penarikan informan itu berfokus pada populasi penelitian anggota Departemen Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya ada sampel dan teknik penarikan sampel. Di sini sampel menggunakan kerangka sampling, kemudian mencakup profesi yang dipelajari, dan teknik penarikan sampel. Jadi ada dua jenis penarikan sampel, yaitu probability dan non-probability. Selanjutnya metode pengumpulan data. Di sini penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei. Next, keterbatasan dan kelemahan penelitian yaitu susahnya mencari kesempatan pada populasi atau orang yang diteliti dan sedikitnya populasi yang diteliti. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.